Allah yang mencukupi mereka yang kurang. Allah yang memberikan manfaat. Dan Allah yang dapat menolak bala dan petaka. Maka kepada Allah kita meminta pertolongan dalam menghadapi segala urusan kita. Baik itu urusan dunia kita, yang terkadang membuat kita tersilaukan, yang membuat kita tersilap, yang membuat sebagian manusia menjual agamanya demi mendapatkan sedikit kenikmatan dunia. Padahal kita tahu semua yang ada di dunia ini akan pergi, akan sirna. Ma indakum yanfad wa ma indallahi baq. Yang ada pada kalian akan habis. Adapun yang ada di sisi Allah, maka dia akan tetap dan kekal. Maka semoga Allah membimbing kita untuk senantiasa berjalan di atas rel yang ditetapkan untuk menuju kepada Allah Azza wa Jal. Dan semoga Allah senantiasa membantu kita dan hadir dalam segala masalah yang kita hadapi. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah rahimakumullah, khususnya teman-teman di MT Al-Ikhlas ya. Kita telah mengkaji tentang bagaimana perjalanan para sahabat Nabi dari kota Madinah di tahun ke-6 Hijriah menuju ke kota Mekah untuk melaksanakan ibadah umroh. Jadi peristiwa ini terjadi 1440 tahun yang lalu. Kita sekarang tahun 1446. Sebentar lagi kita akan meninggalkan tahun ini dan masuk ke tahun baru Hijriah 1447 Hijriah. Ya, kejadian ini lama. Kejadian itu sangat menyakitkan bagi para sahabat Nabi. Mereka datang dengan harapan bisa umrah. Mereka datang ingin melihat Baitullah, ingin tawaf di sana, kemudian sa'i di antara Safa dan Marwah. Tapi ternyata semua yang mereka inginkan tidak menjadi kenyataan. Bubar mimpi mereka, yang membuat sebagian di antara mereka kecewa, bahkan syok. Memang manusia tuh harus benar-benar menyerahkan, menggantungkan harapannya kepada Allah. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala mengatakan, "Inni la ubali ala madza asbahtu, ala ma uhibbu aw ma la uhibbu." Aku tuh nggak peduli pagi hariku itu berada dalam kondisi yang aku sukai atau yang aku tidak sukai. Manusia punya tuh like and dislike. Aku suka ini, aku nggak suka gitu loh. Ketika Umar ditanya, kenapa Umar? Kok nggak peduli gitu? Orang kan ingin harinya itu sesuai dengan yang dia sukai. Kata Umar, karena aku nggak tahu kebaikan itu ada di mana. Karena aku tidak mengetahui kebaikan itu ada di mana. Kita taunya suka dan tidak suka. Boleh jadi yang kita benci, ternyata di situ Allah jadikan banyak kebaikan buat kita. Dan sebaliknya, boleh jadi yang kita sukai, ternyata di situ ada banyak mudarat dan bahaya buat kita. Ya udah, gimana caranya menghadapi kehidupan ini? Belajar nih dari kejadian Hudaybiyah. Hampir semua sahabat syok dengan kejadian itu. Artinya mereka udah pakai ihram, udah capek, udah lelah melakukan perjalanan panjang, tahu-tahu nggak bisa berangkat umroh. Bukan nggak bisa berangkat umroh, udah nyampe Mekah. Ada kejadian kemarin orang-orang mau haji, itu masih di Indo. Kalau bicara sakit ya sakit lah, kecewa ya,
Karena udah ada tanggal keberangkatan, udah pamitan, udah ya banyak membawa titipan-titipan doa, pesanan-pesanan dari sanak keluarga, tahu-tahu nggak berangkat. Iya, antum merasa sakit ya. Gimana dengan orang yang melakukan perjalanan selama 7 hari 7 malam ya? Mereka melakukan perjalanan dari kota Mekah, dari kota Madinah ke kota Mekah, lalu sampai sana udah deket, tinggal 25 kilo mungkin atau kurang dari itu, Hudaybiyah. Nggak bisa. Terus ya kita akan lanjutkan ceritanya. Ada banyak hikmah dari peristiwa Hudaybiyah. Sebelum kita masuk ke hikmah dan pelajaran itu, kita akan lihat bagaimana syoknya para sahabat sehingga mereka melongo gitu ya, disuruh mereka nggak berbuat apa-apa. Oke, kita lanjutkan. Bismillah. Bismillah. Selesai Rasulullah melakukan perdamaian, beliau berkata, "Bangunlah, sembelihlah hewan kurban dan bercukurlah." Namun tidak ada satupun yang bangun. Beliau pun meninggalkan sahabatnya dan masuk menemui Ummu Salamah. Kemudian beliau menceritakan apa yang tengah terjadi. Ummu Salamah berkata, "Keluarlah, jangan bicara kepada siapapun hingga engkau menyembelih sendiri kurbanmu. Dan panggillah tukang cukur untuk mencukurmu." Rasulullah bangkit berdiri dan keluar. Beliau tidak bicara kepada siapapun hingga melaksanakan saran istrinya. Beliau menyembelih seekor unta dan memanggil seorang tukang cukur untuk mencukurnya. Ketika orang-orang melihat apa yang tengah dilakukan beliau, mereka pun bangkit berdiri untuk menyembelih hewan kurban dan saling mencukur satu dengan yang lainnya. Hampir-hampir terjadi keributan karena saking tegangnya. Barakallahu fikum. Jamaah rahimakumullah. Jadi sahabat ketika diperintahkan oleh Nabi SAW, selesai itu perdamaian, di antara poin perdamaian itu para sahabat pulang. Terus kapan mereka umroh? Tahun depan. Ya udah terjadi kesepakatan. Utusan orang musyrikin udah balik, umat Islam mau tidak mau melanjutkan pulang ke kota Madinah tanpa melaksanakan umrah. Dan Nabi alaihi salatu wassalam, beliau mengatakan kepada para sahabatnya, "Qum fanharu thumma ahliqu." Kalian bangkitlah semua, sembelih hadi yang kalian bawa. Karena memang Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Fa'in uhsirtum famastaysra minal hadi." Barang siapa yang tidak bisa melaksanakan ibadah umrah padahal dia sudah niat ya. Niat dan sudah masuk ke ibadah tersebut. Satu-satunya ibadah yang kalau sudah masuk harus diselesaikan itu haji dan umrah. Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Wa atimmul hajja wal umrata lillah." Sempurnakan ibadah haji dan umrah untuk Allah. Harus disempurnakan. Fa'in uhsirtum, tadi kau nggak bisa, padahal sudah pakai ihram, udah niat, nggak bisa, ya sudah menyembelih hewan yang bisa dikurbankan. Maka Nabi alaihissalatu mengatakan kepada para sahabatnya, "Qumu, ayo kalian bangkit semua, sembelih korban kalian dan tahallul, cukur kalian." Karena gitu proses orang yang nggak bisa menyempurnakan ibadahnya dikarenakan terhalangi, imma itu sakit atau apa, itu yang dilakukan. Apa kata perawi hadis ini? Fama qama rajulun minhum. Satu pun di antara 1.400 sahabat nggak ada yang bangun. Bukan mereka nggak nurut, tapi mereka sedang syok. Ayo bangkit.
Nggak ada satupun yang bangun. Padahal di sana ada sahabat-sahabat besar. Ada 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Tapi mereka nggak bangun. Akhirnya Nabi SAW masuk ke tendanya. Ketika itu beliau berangkat bersama Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala anha. Dilihat wajah Nabi berubah. Ummu Salamah menawarkan diri, ada apa ya Rasulullah? Maka Nabi cerita bahwa beliau memerintahkan namun kaumnya, umatnya tidak menjalankan perintahnya. Nabi takut sallallahu alaihi wasallam azab Allah itu turun. Lalu Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala anha memberikan sebuah arahan. Ini pentingnya. Seharusnya menginspirasi para wanita untuk selalu hadir menyelesaikan masalah suaminya, bukan nambah masalah. Terkadang sebagian wanita tahu suaminya pulang kerja capek, lelah, itu ditambahin masalah. Ummu Salamah enggak. Dia tahu dia juga kepingin umroh. Dia berangkat dari kota Madinah itu mau umroh, tapi nggak jadi. Terus apa? Apakah pantas kemudian Ummu Salamah menangis dalam posisi suaminya sedang menghadapi sebuah permasalahan yang besar? Enggak. Ummu Salamah hadir menguatkan suaminya, memberikan dukungan kepada suaminya, memberikan masukan untuk tidak berkata, karena udah selesai beliau berkata, tapi berbuat. Ini juga pelajaran. Kadang-kala kita nyuruh anak kita, kadang-kala kita merintahkan mereka dengan lisan, mereka nggak jalan, ya udah, nggak usah ribut sama mereka, berdiri kerjakan. Semoga nanti dia mikir, dia ngelihat loh, ibuku ngelakukan itu, bapakku ngelakukan itu, sudah dia bangkit berdiri untuk menjalankannya. Dan itu yang disampaikan Ummu Salamah. Engkau keluar, jangan ngomong dengan satu pun di antara mereka. Nggak usah. Karena udah ngomong nggak dengerin. Nabi SAW keluar aja dari tendanya. Lalu beliau mengambil belatinya, menyembelih ontanya dalam kondisi berdiri. Kemudian dipanggil tukang cukurnya, kemudian mencukur rambut Nabi SAW, membotakin kepala Nabi SAW. Itu bagaimana ketika Nabi keluar SAW, semua mata 1400 orang memandang kepada Nabi SAW. Mau kemana Rasulullah SAW? Dilihat sampai berdiri di depan onta, disembelih ontanya. Kemudian panggil tukang cukurnya. Semua mata memandang. Ketika mereka melihat itu, maka tadi akhirnya para sahabat berdiri nyembelih kurban mereka. Sebagian mereka mencukur, membotakin sebagian lainnya. Sampai disebutkan di sini, hampir-hampir terjadi keributan. Ini kurang detail ya. Keributan ini maksud apa? Di bahasa Arabnya disebutkan hatta kada ba'duhum yaqtulu ba'dan ghamman. Hampir sebagian mereka itu membunuh sebagian lainnya karena perasaan mereka. Wah, cepet-cepetan cukur sudah di antara mereka. Baik, itu yang terjadi. Dilanjutkan. Di antara mereka ada yang mencukur habis rambutnya dan ada juga yang sekedar memendekkannya. Rasulullah berkata, semoga Allah mencurahkan rahmatnya kepada orang-orang yang mencukur habis rambutnya. Para sahabat berkata, dan mereka yang sekadar memendekkan rambutnya? Rasulullah berkata, semoga Allah mencurahkan rahmatnya kepada orang-orang yang cukur habis rambutnya. Dan pada yang ketiga kalinya beliau menambahkan, dan juga kepada orang-orang yang sekedar memendekkan rambutnya. Rasulullah menyembelih. Barakallahu fikum. Nah, jemaah, ini ada doa dari Nabi SAW ya. Yang doa ini seharusnya umat itu berlomba-lomba untuk mendapatkan doa Rasul SAW.
Nabi mendoakan yang membotak rambutnya 3 kali. Beliau mengatakan yarhamullahu al-muhalliqin. Yarhamullahu al-muhalliqin 2 kali disebutkan di hadis ini. Kemudian yang ketiga baru wal muqassirin. Ya, wal muhalliqin wal muqassirin, dan orang-orang yang memendekkan rambutnya. Sahabat itu yang memendekkan rambutnya itu minta didoakan juga. Tapi Nabi tidak mendoakan mereka, kecuali yang ketiga kali. Ini menunjukkan fadilah membotak rambut. Sebagian orang melakukan umroh haji, yang penting tahallul. Padahal dalam urusan dunia, kita itu kalau cari untung, kita akan cari untung yang paling besar. Bukan asal-asalan untungnya. Kita dapat tawaran nih, ini untungnya 1 juta, ini untungnya 3 juta. Apakah kita akan memilih yang 1 juta? Enggak. Tapi kadangkala orang itu karena sayang sama rambutnya atau apa, akhirnya dia lebih memilih ya keuntungan yang sedikit daripada keuntungan yang banyak. Padahal dari setiap rambut yang jatuh, itu akan jadi cahaya. Akan dihapuskan dosa dan diangkat derajatnya. Barakallahu fikum. Nah, Rasulullah menyembelih kurbannya berupa seekor unta yang di kepalanya terdapat kalung perak. Dahulunya unta ini milik Abu Jahal, tetapi kemudian menjadi ghanimah dalam perang Badar. Rasulullah melakukan hal ini agar kaum musyrikin semakin merasa emosi. nah, Kemudian ini jamaah kalau kita lihat ya, Abu Jahal tuh punya onta yang besar, yang gagah. Orang itu kalau mau kurban biasanya ya sebagian mengorbankan sesuatu yang biasa-biasa aja. Tapi Nabi SAW membawa kurban yang besar. Dan itu yang beliau potong alaihi salatu wassalam. Kurban itu, di riwayat ada yang mengatakan di hidungnya ada perak. Ya. Bernilai ontanya ini. Dihias dengan perak lagi ya. Kenapa Nabi potong itu di hadapan orang-orang musyrikin? Untuk membuat mereka semakin emosi. Ghaib. Orang itu kalau emosi, kalau marah, itu jadi susah hidupnya, menderita. Dan melakukan itu disyariatkan. Membuat orang-orang musyrikin, musuh umat Islam ini, untuk menjadi sedih, cemas, khawatir, dan marah. Nah, setelah itu apa yang terjadi? Kemudian Rasulullah memimpin para sahabat untuk kembali ke Madinah. Di tengah perjalanannya, Allah menurunkan surat Al-Fat ayat 1 dan 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna fatahna laka fatham mubina. Ya, yang dipanjangin Ibu Chandra. Inna fatahna laka fatham mubina. Liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min zambika wa ma ta'akhkhara wa yubimmat ni'matahu alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima. Sungguh kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata, agar Allah memberikan ampunan kepada Muhammad atas dosamu yang lalu dan yang akan datang, serta menyempurnakan nikmatnya atasmu dan menunjukimu ke jalan yang lurus. Surat Al-Fat ayat 1 dan 2. Barakallahu fikum. Kita lihat ya. Surat ini turunnya di perjalanan pulang. Dari kota Mekah ke kota Madinah. Artinya dalam pandangan sebagian orang, perjanjian yang dibuat adalah salah satu bentuk kekalahan umat Islam. Dia udah nggak bisa umroh. Kalah berarti umat Islam.
dihalangin sama orang musyrikin. Tapi sejatinya di balik perdamaian itu ada hikmah yang besar, bahkan itulah kemenangan umat Islam. Yang disebut Fathan Mubina itu bukan Fathu Makkah, nanti akan ditaklukkan Makkah, tapi Sulhul Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah itu adalah kemenangan yang nyata. Oh, kok bisa? Padahal umat Islam nggak bisa mewujudkan mimpinya. Iya, nanti kita akan lihat bagaimana ternyata itu benar-benar kemenangan yang nyata. Nah, dilanjutkan. Lalu Allah Ta'ala berfirman, Laqad radiyallahu anil mu'minina iz yubayyunaka tahtasya jaroti fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala sakinata alaihim wa asabahum fatham qariba wa maghanima katsiratan ya'khuzunaha wa kana Allahu azizan hakima wa'adakumullahu maghanima katsirah. Sungguh Allah telah meridhoi orang-orang mukmin ketika mereka berjanji setia kepadamu Muhammad di bawah pohon. Dia mengetahui apa yang ada dalam hati mereka, lalu dia memberikan ketenangan atas mereka dan memberi balasan dengan kemenangan yang dekat dan harta rampasan perang yang banyak yang akan mereka peroleh. Dan Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Allah menjanjikan kepadamu harta rampasan perang yang banyak yang dapat kamu ambil. Sampai pada firman-Nya, wa kana Allahu ala kulli syai'in qadira. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Surat Al-Fat ayat 18-21. Barakallahu fik ya. Kita lihat jemaah, setelah Allah mengatakan sebuah kemenangan yang nyata, lalu Allah berfirman tentang keridhaannya kepada orang-orang beriman yang membaiat Rasul SAW, yang dikenal dengan bai'atus syajarah ya. Disebutkan di ayat ini tahta syajarah, di bawah pohon. Ya karena cari tempat yang ada naungannya, Nabi di bawah pohon dan para sahabat membaiat Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan Allah menjanjikan kemenangan yang dekat dan harta rampasan yang banyak yang mereka akan ambil. Dan ditutup wa kana Allahu ala kulli syai'in qadir. Allah itu Maha Kuasa atas segala sesuatu. Artinya orang itu harus senantiasa berbaik sangka sama Allah. Fa inna ma'al usri yusra. Tapi orang ya kudu sabar gitu loh. Mereka ini berangkat capek, lelah sampai Mekah nggak bisa. Pulang akhirnya dengan kekecewaan. Allah sampaikan, ini kemenangan. Dan Allah janji loh. Allah janji akan berikan kepada kalian harta rampasan yang banyak. Yang banyak. Orang-orang munafik kalau ketemu dengan janji-janji seperti ini, mereka akan menjadikan janji itu sebagai bahan untuk memperolok-olok para sahabat. Seperti yang pernah kita baca. Ketika Nabi SAW menggali parit bersama para sahabatnya, kemudian ada batu yang menghadang mereka, lalu Nabi mengambil linggis ya, dipukulkan ke sana, ada percikan api. Lalu beliau alaihissalatu wassalam mengatakan akan ditaklukkan buat kalian Persia, Romawi, Yaman. Itu apa kata orang munafikin? Gimana sih? Kita ini belum tentu hidup setelah perang Khandaq ini. Mereka dalam masa akan diserang.
Kok sudah janji-janji dengan yang akan datang? Nah, dan janji itu menjadi kenyataan. Walaupun tidak di masa Nabi alaihi salatu wassalam. Tapi janji itu menjadi kenyataan. Kita ini kadangkala kurang percaya dengan janji-janji Allah. Maka Allah sebutkan, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Taib. Nanti akan terjadi perang Khaybar ya. Di mana yang ikut perang itu hanyalah sahabat-sahabat yang ikut Bai'atul Ridwan atau Bai'atul Syajarah ya. Hanya mereka yang ikut dan Allah berikan kepada mereka seperti yang disebutkan dalam ayat ini. Maghanima katsiratan. Iya. Ya'khudzunaha. Harta rampasan perang yang banyak. Barakallahu fikum. Baik. Ketika Rasulullah sudah kembali ke Madinah, tiba-tiba datang Abu Bushair dari kalangan Quraisy dalam keadaan menyerah. Orang-orang Quraisy pun mengutus 2 orang untuk mencarinya. Ini diperbaikin dalam keadaan menyerah. Dalam keadaan masuk menyerah. Islam. Apa Ustaz? Masuk Islam. Oh, Jadi dia masuk Islam. Ja'a musliman. Awalnya kafir, kemudian dia datang meninggalkan Mekah masuk Islam. Nah. Maka Rasulullah pun menyerahkan Abu Bushair kepada 2 orang utusan Quraisy. Kemudian keduanya membawa hingga sampai di Dzul Hulaifah. Mereka istirahat sambil makan kurma. Abu Bushair berkata kepada salah seorang dari kedua orang tersebut, "Demi Allah, sungguh aku melihat pedangmu itu bagus." Lalu ia menjawab, "Benar, demi Allah ini pedang bagus." Abu Bushair berkata, "Coba perlihatkan kepadaku." Ketika pedang itu ada genggamannya, maka orang itu pun dibunuhnya. Ya, ini ketika pedang itu ada di genggamannya. Nah. Sedangkan yang satunya lari hingga kembali ke Madinah lalu masuk ke dalam masjid. Ketika Rasulullah melihatnya, beliau berkata, "Sepertinya orang ini tengah ketakutan." Ketika ia bertemu dengan Rasulullah, orang itu berkata, "Temanku telah dibunuhnya dan aku pun akan dibunuhnya." Tiba-tiba datanglah Abu Bushair seraya berkata, "Wahai Nabi Allah, Allah telah memenuhi janjinya untuk menyelamatkanmu. Engkau telah menyerahkan aku kepada mereka dan Allah menyelamatkan aku dari mereka." Nabi bersabda, "Celaka, ia telah menyalakan api peperangan seandainya ia punya seorang pengikut." Mendengar ucapan tersebut, Abu Bushair menyadari bahwa beliau tetap akan mengembalikannya kepada orang-orang Quraisy. Maka ia pun pergi menjauh hingga sampai di wilayah pantai. Sementara itu, Abu Jandal berhasil meloloskan diri dan bergabung bersama Abu Bushair. Setiap pelarian Quraisy yang masuk Islam pasti akan bergabung dengan Abu Bushair, sehingga mereka menjadi kekuatan yang ditakuti. Karena setiap kali mereka mendengar ada kafilah Quraisy menuju Syam, mereka pasti akan menghadangnya, merampas hartanya, dan membunuh orang-orangnya. Akhirnya, orang-orang Quraisy mengirim utusan kepada Nabi atas pertimbangan kebesaran Allah dan silaturahmi. Beliau tidak perlu mengembalikan orang yang dalam pelarian, dan siapa saja yang datang kepadanya, ia akan aman, tidak dikejar-kejar lagi. Barakallahu fikum. Iya. Di antara poin perjanjian yang ditulis pada Sulhul Hudaybiyah, kalau ada orang Madinah yang murtad kemudian bergabung dengan orang musyrikin, maka nggak boleh dituntut. Nggak boleh dibalikin. Nggak boleh ada orang Madinah datang ke Mekah ya, itu orang kabur, serahkan kepada kami. Nggak bisa. Tapi sebaliknya, kalau ada orang musyrikin yang kabur ke Madinah masuk Islam, maka umat Islam harus balikin. Salah satu yang kabur ke Madinah Abu Bushair. Maka sampai Madinah, orang Quraisy kirim orang untuk menjemput nih kaburan yang dari Mekah ini.
Mereka mengatakan, ingat perjanjian kita? Iya, kata Nabi SAW menyebutkan. Iya, Abu Busair, aku nggak bisa mengkhianatin perjanjian itu. Akhirnya Abu Busair dibawa pulang. Kemudian seperti yang disebutkan tadi, Abu Busair dengan taufik dari Allah Azza wa Jal, bagaimana dia pura-pura bertanya tentang pedang itu ya. Kemudian pedang itu diambil dan dibunuh dengannya yang pemilik pedang. Akhirnya Abu Busair sama Nabi SAW tetap akan dikembalikan. Abu Busair kabur ke daerah namanya Saiful Bahar, itu di perbatasan ya dekat kota Madinah, tapi lumayan lah, mungkin 140 kilometer dari kota Madinah. Dia di sana sudah. Setiap ada orang yang masuk Islam dari Mekah, nggak mungkin masuk Madinah mereka, maka mereka ke sana. Dan Nabi menyebutkan nih orang nih, kalau punya pengikut, oh dia akan menyurutkan api peperangan. Dan betul, Quraisy takut sama kelompoknya Abu Busair, sehingga minta kepada Nabi SAW untuk menarik Abu Busair. Sudah, biarkan mereka masuk ke Madinah dan kami tidak akan nuntut. Di sini yang namanya fa inna ma'al usri yusra. Cuma orang tadi kadang-kala yang dia lihat itu, ya Allah gimana perjanjian ini zalim. Yang masuk Islam dari orang musyrikin harus dibalikin, yang murtad nggak boleh dibalikin. Tapi ternyata ada hikmah besar di sana, yang kita bisa mengetahuinya. Kapan? Setelah kejadian. Sebelum kejadian, ya serahkan sama Allah. Dengan keyakinan Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu, dan Allah itu maha bijak dengan segala ketentuan dan ketetapannya. Barakallahu fikum. Nah, kita akan masuk ke hikmah yang dapat diambil dari peristiwa ini. Tafadhal. Hikmah atau pelajaran yang bisa dipetik. Ibnu Qayyim berkata tentang hikmah yang terkadang dalam perang tersebut, sungguh sangat besar dan agung hikmah yang terkandung di dalamnya. Hanya Allah saja yang tahu. Dialah yang menciptakan sebab-sebabnya yang penuh dengan kebijakan, sehingga tercapailah tujuan dan hikmah tersebut. Segala puji baginya. Perang Hudaybiyah memang sangat syarat dengan hikmah dan pelajaran-pelajaran. Ibnu Qayyim menuangkan dalam bukunya Ja'adul Ma'ad, dan Muhammad bin Abdul Wahab membahas secara khusus hingga mencapai 139 pelajaran dan hikmah. Berikut ini adalah ringkasannya. Barakallahu fikum. Jamaah, hikmah itu hanya Allah yang meliputinya. Manusia berusaha untuk menyimpulkan. 1, 2, 3, di sini disebutkan sampai 139 ya. Boleh jadi lebih dari itu. Namun para ulama ingin agar yang membaca sejarah itu bisa mengetahui secara langsung hikmahnya. Maka ditulis hikmah-hikmahnya. Ada buku-buku sejarah yang tidak menulis hikmahnya. Ya sudah, engkau baca, engkau simpulkan hikmahnya. Pasti ada hikmahnya. Dan betul ada banyak hikmah. Apa saja? Ini yang akan kita baca. Yang pertama, silahkan. Pertama, diutusnya Bisri bin Sufyan sebagai intelijen, padahal ia adalah seorang musyrik. Ibnu Qayyim berkata, minta bantuan kepada orang musyrik yang dapat dipercaya dalam jihad dibolehkan. Dan jika memang diperlukan. Sebab intel dari suku Khuzai itu adalah seorang yang kafir. Tujuannya adalah demi kemaslahatan sebab ia dapat berinteraksi dengan musuh dan menggali informasi. Ibnu Hajar berkata, pada peristiwa ini dibolehkan meminta masukan dari kalangan muahidin dan ahli zimah. Apabila ada indikasi-indikasi dan berdasarkan pengalaman bahwa mereka memang berpihak kepada kaum muslimin. Selain itu, boleh juga meminta masukan kepada sebagian musuh berkuasa yang berpihak kepada kaum muslimin. Selain itu, sikap ini bukanlah sebagai bentuk loyalitas kepada orang-orang kafir dan mencintai musuh-musuh Allah. Bahkan, ini adalah termasuk memanfaatkan dan memperkecil kekuatan mereka dan menyibukkan sesama mereka. Namun, hal ini juga tidak berarti boleh meminta bantuan kepada kaum musyrikin secara mutlak. Ini semua dengan catatan bahwa jika Bisri bin Sufyan memang adalah seorang yang musyrik,
Namun ada juga pendapat lain yang mengatakan bahwa ia adalah seorang muslim. Barakallahu fikum ya. Ini namanya sepertinya perlu dirubah ya. Bukan Bisri tapi Busr. Busro. Busr. Busro. Busrun bahasa Arabnya, tapi Busr. Busr bin Sufyan. Nah, kita lihat jemaah, bicara Busr ibn Sufyan yang menjadi mata-mata umat Islam ya pada waktu itu untuk menghadapi orang-orang musyrikin. Ternyata boleh gitu loh. Kita memanfaatkan orang musyrik yang amanah tentunya. Ada orang musyrik itu yang transaksional. Ada yang transaksional. Artinya kau kasih aku duit, ya sudah, aku kasih informasi. Dia tidak memikirkan agamanya apa, enggak. Dia transaksional. Dan dia menjadi orang amanah karena dia takut nggak dipakai lagi, umpamanya seperti itu. Boleh. Tidak secara mutlak ya. Tadi perlu diperhatikan. Jangan-jangan dia menipu, ngasih informasi ke sini dan memberikan informasi ke sana juga. Dia taruh kaki di dua tempat. Tapi ketika Busr dikatakan ini benar-benar dia seorang musyrik, ya boleh gitu loh. Kalau diperlukan. Kalau diperlukan. Kalau enggak, ya tidak boleh. Karena boleh jadi dia bukannya membantu umat Islam, malah membantu musuh nantinya. Dia dapat data, dapat informasi yang lengkap. Yang itu akan dimanfaatkan oleh musuh untuk menyerang umat Islam. Itu yang pertama. Yang kedua, ucapan sahabat ketika mengetahui bahwa unta yang dikendarai Rasulullah mogok, tidak mau berjalan, lalu mereka mengatakan, Qaswah mogok dan tidak mau berjalan. Kemudian ucapan mereka tersebut dibantah oleh Nabi. Qaswah tidak mogok dan itu bukanlah dari kebiasaannya. Ibnul Qayyim mengomentari masalah ini dan berkata, dalam hal ini terdapat sebuah pelajaran tidak mengatakan ucapan yang batil sekalipun kepada makhluk yang bukan mukallaf. Kemudian Rasulullah menjelaskan kenapa unta itu tidak mau berjalan, karena yang menahannya adalah Allah, yaitu zat yang pernah menahan para tentara bergajah yang dipimpin oleh Abraha ketika ingin menghancurkan Ka'bah. Adapun hikmah di balik itu adalah sebagai pertanda akan datangnya sesuatu yang tidak diharapkan. Kalau dalam peristiwa ini, Rasulullah membela kehormatan makhluk yang tidak mukallaf, yaitu hewan, maka membela kehormatan makhluk yang mukallaf, yaitu manusia, adalah lebih utama lagi. Dengan tidak mengatakan hal-hal yang jelek tentangnya, sebab jika tidak, maka apa yang diucapkannya itu akan kembali kepada yang mengatakannya. La haula wa la quwata illa billah. Ini ya bagaimana Nabi SAW mengajarkan kebaikan. Ketika para sahabat mengatakan khala'atil qaswa, mogok qaswa itu, nggak mau jalan dia katanya. Maka Nabi membantah. Beliau mengatakan ma khala'atil qaswa. Qaswa itu nggak mogok. Wa ma dzaka laha bi khuluqin. Enggak, itu enggak, bukan kebiasaan dia kayak gitu. Bukan pelaku dia kayak gitu. Ini ada sesuatu yang terjadi. Kalau binatang saja kita disuruh belain dia, Nabi mencontohkan untuk membela dia, untuk tidak dijelek-jelekkan binatang, apalagi manusia. Ini Qaswa nggak bisa bela diri dia. Qaswa ini ontanya Nabi SAW yang namanya Qaswa ini nggak bisa bela diri, nggak bisa ngomong dia. Dia nggak bisa mengatakan, loh aku ini nggak kepingin mogok, tapi aku nggak bisa jalan gitu loh. Kemudian Nabi SAW yang membelanya. Maka kita terhadap saudara kita, kalau dijelek-jelekin, diomongin sama orang, padahal dia nggak kayak gitu, biasanya kita jadi seneng. Orang yang suka ribain orang lain, yang suka membicarakan kekurangan orang lain, sebenarnya dianya yang kurang, sehingga dia ingin berdiri di atas kekurangan orang lain agar kekurangan dia nggak kelihatan. Maka ingat dalam sebuah hadis di mana Nabi SAW mengatakan, "Man radda irda akhihi, raddallahu
irdahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang membela kehormatan saudaranya, maka Allah akan membela kehormatan dia kelak pada hari kiamat. Jadi jangan seneng kalau saudara kita diomongin yang jelek-jelek, padahal dia nggak kayak gitu. Kalau benar dia kayak gitu, itu riba. Apalagi dia nggak kayak gitu, itu fitnah namanya. Yang ketiga, sholat qauf yang dilakukan Rasulullah di Usfan menunjukkan betapa pentingnya sholat dan sholat berjamaah. nah afwan, ini sholatnya bacanya di itu ada kayak tanda di atasnya A itu dihapus ya. Sholatnya itu sholat khauf. Oh, sholat khauf, bukan yang khauf ini. Rasulullah di Usfan menunjukkan betapa pentingnya sholat dan sholat berjamaah. Rasulullah tetap menjaga sholat berjamaah sekalipun dalam kondisi perang dan takut terhadap musuh. Rasulullah tidak mengizinkan seorang pun melakukan sholat sendiri-sendiri. Sementara itu, kaum muslimin dewasa ini banyak yang meremehkan sholat berjamaah di masjid. Seandainya seorang muslim mengetahui sejarah orang-orang soleh terdahulu dalam menjaga sholat berjamaah dan besarnya pahala yang akan diperolehnya, niscaya mereka menjaga sholat berjamaah. Barakallahu fiik ya jemaah. Ini pelajaran buat ya, harapan kita pelajaran ini didengar oleh orang-orang yang nggak sholat berjamaah. Kalau yang mendengar orang yang rajin sholat berjamaah, dia semakin semangat untuk menjaga sholat berjamaah di masjid. Tapi kadang-kala kita ingin orang-orang yang belum ke masjid jadi ke masjid. Bagaimana para sahabat Nabi? Mereka tetap sholat berjamaah. Padahal Nabi SAW bisa membagi mereka jadi dua kelompok. Ya udah, yang satu jaga di depan sana, kita mau sholat duluan. Kalian jagain di sana, kita mau sholat. Ini enggak. Sholat bareng. Padahal musuh bisa menyerang ketika mereka ruku, ketika mereka sujud. Iya. Makanya bagian kedua itu menungguin saudaranya ini. Jangan sampai akhirnya musuh bisa menyerang ketika mereka sedang lengah. Ini di medan perang tetap berjamaah. Apalagi di tempat yang santai, damai ya. Orang dengar azan masih duduk-duduk, masjidnya di depan, kakinya nggak bisa nyampe masjid. Dengan berbagai alasan. Padahal kakinya dia gunakan untuk berangkat kerja, jogging, naik sepeda. Dia lakukan, tapi ke masjid nggak bisa. Apa penyebabnya? Dosa. Makanya kalau ada di antara kita yang berat melakukan ketaatan, ingat penyebabnya adalah dosa. Maka segera bertobat dan memohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Taib, yang keempat. Yang keempat, perkataan Abu Bakar kepada Urwah bin Mas'ud, "Isaplah kemaluan Lata." Ibnu Hajar berkomentar, dari sini dibolehkannya mengucapkan kata-kata kotor untuk menghardik orang yang pantas mendapatkannya. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab berkata, perkataan Abu Bakar kepada Urwah bukan termasuk ucapan kotor yang tercela. Allahu Akbar jemaah. Jadi ada ucapan yang kotor. Tapi kalau disampaikan di waktu, tempat, dan orang yang berhak mendapatkannya, jadi yang gak kotor. Jadinya pas buat dia memang. Bagaimana Urwah ketika mengatakan bahwa kalian akan kabur meninggalkan Muhammad SAW kalau sudah berhadapan dengan musuh ya. Abu Bakar radhiyallahu anhu nggak kuat, dia mengatakan umsus bidzrallat anahnu nafirru minhu. Engkau isap tuh kemaluannya Lata itu. Engkau ngomong kita akan kabur meninggalkan dia. Dan Nabi tidak memungkiri, tidak mengingkarinya. Bahwa kata-kata yang kotor ini kadangkala tepat diucapkan di waktu, tempat, dan orang yang berhak mendapatkan. Makanya tidak dicela Abu Bakar mengatakan itu. Karena yang tercela adalah yang pantas mendapatkan kata-kata itu. Tapi jangan sembarangan kita menyampaikan hal itu.
ada kondisi-kondisi yang tidak tepat sehingga kata-kata itu jadi kata-kata yang buruk ya. Maka serahkan kepada orang-orang yang berilmu, dan kita tahu bagaimana ilmunya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Baik, yang kelima. Kelima, tentang berdirinya Mughirah bin Syu'bah dekat kepada Nabi, Ibnu Hajar memberi komentar. Dari sini dibenarkannya berdiri dekat dengan seorang pemimpin sambil membawa pedang dengan tujuan mengawalnya dari ancaman musuh. Selain itu, hal ini tidak bertentangan dengan larangan berdiri di hadapan orang yang duduk, karena bukan dalam rangka mengagungkan dan bersikap sombong. Syekh Muhammad Al-Utsaimin berkata, berdiri untuk seseorang adalah dilarang, kecuali dibutuhkan seperti khawatir terhadap musuh yang akan menyerang, dalam rangka memuliakannya dan bukan bertujuan untuk melecehkan musuh, seperti yang dilakukan Mughirah bin Syu'bah ketika perjanjian damai Hudaybiyah. Barakallahu fikum. Naam. Ada yang kurang tepat di sini terjemahannya. Yang mana Ustaz? Yang dalam rangka memuliakannya dan bukannya dihapus. Dan bertujuan untuk melecehkan musuh. Bukannya ini dihapus. Dalam rangka memuliakannya dan bertujuan untuk melecehkan musuh seperti yang dilakukan Mughirah bin Syu'bah ketika perjanjian damai Hudaybiyah. Barakallahu fikum. Jadi nggak salah ketika presiden memiliki pas pampres. Ketika gubernur punya ajudan, punya pengawal, yang kemudian ketika dia duduk ngobrol mereka berdiri. Boleh. Sebagaimana dicontohkan. Memang ada larangan dari Nabi SAW. Orang itu untuk duduk, kemudian ada orang-orang yang berdiri di depannya. Kalau nggak ada tujuan yang bermaslahat, hanya sekedar untuk berbangga-banggaan, nih lihat nih orang-orang nih banyak nih yang menghormati dan memuliakan aku, itu yang terlarang. Tapi kalau dalam rangka penjagaan, pengamanan, demi keselamatan, plus untuk merendahkan, meremehkan musuh yang ingin menyakitin dia, sehingga mereka jadi takut, oh ahlan wa sahlan, itu diperbolehkan. Dan itu sudah terjadi di masa Nabi SAW. Tapi mungkin ada yang enggak. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kok enggak ada pengawal dia? Kondisinya berbeda. Pada saat perjanjian Hudaybiyah, itu adalah kondisi yang genting. Makanya Nabi SAW ketika di Medina, beliau duduk ngisi kajian, nggak ada sahabat yang berdiri. Nggak ada. Karena nggak perlu, tempatnya aman. Tapi kalau ada kekhawatiran, boleh gitu loh. Ada orang-orang yang berdiri di atas kepalanya untuk menjaga dan menyelamatkan orang tersebut. Baik, yang keenam. Yang keenam, cintanya sahabat kepada Rasulullah dan penghormatannya yang sangat luar biasa. Ibnu Hajar memberi komentar, belum pernah para sahabat berlebihan dalam menghormati Rasulullah, menjaga keselamatannya, dan membela dengan ucapan dan perbuatan kepada orang yang akan berbuat kasar kepadanya, serta bertabaruk mencari keberkahan dari apa yang dilakukan oleh Nabi. Barakallahu fikum ya. Nah, kita lihat di sini. Ini ada terjemahan yang kurang tepat ya. Ucapan di sini belum pernah. Ini diganti ya. Diganti dengan peristiwa Hudaybiyah menunjukkan akan bersungguh-sungguhnya para sahabat dalam menghormati Rasulullah SAW, menjaga keselamatannya, membela dengan ucapan dan perbuatan kepada orang yang akan berbuat kasar kepadanya, serta bertabarruk
mencari keberkahan dari apa yang dilakukan oleh Nabi SAW. Mencari keberkahan dari bekas-bekas Nabi SAW. Apa yang dilakukan ini diganti dari bekas atau sisa-sisa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ingat ya, bagaimana ketika Nabi SAW meludah, para sahabat itu berebut ludahnya Nabi SAW. Nah, kemudian mereka mengusapkan ke rambutnya, ke wajahnya. Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita lihat di terjemahannya ini judulnya cintanya sahabat kepada Rasul dan penghormatannya yang sangat luar biasa. Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian belum pernah para sahabat berlebihan. Ya, memang para sahabat tidak berlebihan. Cuma ini babnya Ibnu Hajar ketika menjelaskan tentang bagaimana para sahabat tadi bersungguh-sungguh menghormati Nabi alaihi salatu wassalam. Yang dilihat oleh tokoh-tokoh musyrikin. Yang tokoh-tokoh musyrikin itu cerita, aku itu pernah ke Romawi berjumpa dengan Raja Romawi, Kaisar Romawi. Aku juga pernah ke Persia berjumpa dengan Kisra, Raja Persia. Tapi nggak ada orang yang cinta kepada rajanya seperti kecintaan para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka bertabaruk dengan bekas-bekas Nabi Alaihi Salatu Wassalam. Ini sesuatu yang disyariatkan dan dicontohkan oleh para sahabat. Memang berkaitan tabaruk dengan orang-orang lain, orang-orang soleh yang lain, itu diperselisihkan oleh para ulama. Karena sebagian mengatakan nggak tabaruk itu dengan Nabi SAW saja. Adapun dengan orang soleh, ya kita bertabaruk dengan ilmunya, dengan doanya, tapi tidak dengan sisa dari peninggalannya. Barakallahu fikum. Yang ketujuh. 7. Dalam proses negosiasi, para sahabat melakukan hal yang tidak biasanya mereka lakukan. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membuang ludah, mereka mengambilnya lalu mengusapkannya ke wajah dan dada mereka. Padahal hal ini belum pernah dilakukannya. Hal ini dilakukan untuk memperlihatkan kepada utusan orang kafir tentang sikap para sahabat terhadap nabinya Sallallahu Alaihi Wasallam. Tujuan dari semua itu adalah untuk membangkitkan amarah musuh dan memperlihatkan penghormatan sahabat terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Barakallahu fikum. Nah, ini disebutkan di sini bahwa hal itu tidak biasa terjadi di kota Madinah, tapi saat itu terjadi. Tapi kejadian itu juga bukan dibikin-bikin. Memang seperti itu para sahabat menghormati Rasul SAW. Sehingga orang musyrikin lihat nggak mungkin mereka itu akan meninggalkan Nabi Muhammad SAW. Betul. Jadi ini sesuatu yang seharusnya menjadi pelajaran buat kita. Bagaimana kita memuliakan guru kita tanpa berlebih-lebihan. Itu buat Nabi SAW. Ya, beliau ludahnya ditangkap sama sahabat. Tapi selain beliau alaihissalam nggak seperti itu. Namun tetap kita memuliakan guru-guru kita, menghormati mereka dengan penghormatan yang tidak ada unsur berlebih-lebihan di dalamnya. Yang ke-8. 8. Pentingnya perilaku serta pengaruhnya yang lebih besar daripada ucapan Urwah yang sejak awal berkata kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang para sahabat, aku melihat orang-orang yang seandainya mereka mengetahui besok tentang kamu, mereka akan tinggalkanmu. Ternyata dugaannya meleset ketika ia duduk bersama sahabat dan melihat bagaimana perilaku sahabat terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan penghormatan dan pengagungan mereka kepada beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ketika ia kembali kepada orang-orang Quraisy, seraya berkata, wahai orang-orang Quraisy, aku pernah bertemu Kaisar, Raja Romawi, dan juga Najasyi dalam istananya. Demi Allah, aku belum pernah melihat seorang raja di tengah kaumnya yang dimuliakan seperti Muhammad SAW di tengah sahabatnya.
Sungguh aku melihat mereka tidak akan pernah menyerahkannya untuk apapun selama-lamanya. Tinjaulah kembali pendapat kalian. Orang akan merasa aneh. Bagaimana sampai keluar kata-kata seperti itu hanya dari satu orang. Namun ketika masalahnya sudah jelas, maka ia akan mengetahui betapa pengaruh perilaku dan sikap pada seseorang akan lebih besar ketimbang kalimat yang panjang. Nah, jadi Urwah bin Mas'ud yang awalnya mengatakan engkau akan ditinggal sama orang-orangmu ini, Nabi tidak jawab. Tapi kan Abu Bakar yang marah, yang kemudian mengatakan isaplah kemaluan Lata. Itu Abu Bakar. Tapi Nabi nggak jawab. Nabi tidak menjelaskan, oh kaumku nggak akan seperti itu, nggak ada. Urwah ini setelah selesai berjumpa Nabi SAW, pulang, berubah ucapan. Kok bisa berubah? Karena sebelumnya dia punya dugaan. Yang dugaan ini nggak beralasan. Ketika dia lihat, maka dugaan yang ada dalam benak dia itu menguap. Nggak mungkin sahabat-sahabat akan meninggalkan Nabi SAW. Nggak mungkin. Artinya kalau orang Quraisy ini berpikir, gimana kalau kita nego sama pengikutnya, kita kasih duit, kayak kita kasih apa ini supaya mereka meninggalkan Nabi Muhammad SAW. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Apakah itu karena penjelasan? Bukan. Tapi karena penglihatan. Jadi pendengaran itu kadangkala nggak apa ya, orang kadangkala nggak mendengar dengan jelas. Tapi kalau orang melihat, maka yang dia lihat adalah sebuah kenyataan. Kalau dia dengar hanya pemberitaan, maka dikatakan laisal khabaru kal muayyana. Berita itu nggak sama dengan kenyataan yang dilihat dengan kedua mata. Barakallahu fikum. Nah, yang ke-9. 9. Ketika Utsman datang terlambat, sebagian kaum muslimin menduga bahwa ia sedang melakukan tawaf di Ka'bah. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyanggah pendapat mereka tersebut dan berkata, aku rasa dia tidak akan melakukan hal itu karena kita masih tidak dibolehkan masuk ke Baitul Haram. Dan ternyata dugaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam benar. Begitulah seharusnya seorang muslim untuk selalu berbaik sangka kepada saudaranya, bukan berburuk sangka. Allah berfirman dalam surat An-Nur ayat 12, laula id sami'tumuhu zannul mu'minuna laula id sami'tumuhu zannal mu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khairan. Mengapa orang-orang mukmin dan mukminat tidak berbaik sangka terhadap diri mereka sendiri ketika kamu mendengar berita bohong itu? Surat An-Nur ayat 12. Umar radhiyallahu anhu berkata, janganlah kamu berburuk sangka dari perkataan yang keluar dari seorang muslim, padahal kamu dapat berbaik sangka kepadanya. Barakallahu fikum. Iya. Kita tuh kadang-kala memang udah nggak suka sama orang. Ketika ada berita yang belum tentu benar, kita itu menginginkan berita itu benar. Karena kita nggak suka. Makanya seharusnya seorang muslim itu bercermin. Melihat saudaranya sebagai dirinya. Jadi kalau dia di cermin itu ngelihat, dia ketika bercermin kan dia ngelihat wajahnya. Seharusnya yang dia lihat dalam cermin itu saudaranya. Saudaranya itu adalah engkau juga gitu. Maka Allah sebutkan di ayat ini, laula idh sami'tumuhu dhannal mu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khaira. Mengapa orang-orang mukmin dan mukminat itu tidak berbaik sangka terhadap diri mereka sendiri. Diri mereka sendiri. Padahal dia berprasangka kepada orang lain. Tapi orang lain itu dirimu. Itu dirimu sendiri. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, la tadhunanna bi kalimatin, ya,
Janganlah kamu berburuk sangka dari perkataan nih, dari perkataan yang keluar dari seorang, padahal kamu dapat berbaik sangka kepadanya. Artinya ucapan itu bisa diterjemahkan atau dibawa kepada yang positif. Berapa banyak teman-teman kita ketika baca status saudaranya, lalu dia mengatakan, oh dia mau menegurku, oh dia mau ya apalah. Pokoknya semua ucapan-ucapan yang seharusnya bisa dibawa kepada positif, dibawa ke negatif. Kok bisa itu terjadi? Karena orang itu orang yang negatif. Jadilah orang yang positif, yang selalu berbaik sangka kepada orang lain. Kecuali ada bukti-bukti yang nyata, yang menunjukkan memang dia ingin keburukan. Tapi kalau enggak, itu prasangka, nggak ada bukti. Dan Allah Azza wa Jalla mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann. Wahai orang-orang beriman, hindari banyak berprasangka. Jadi ketika kita ngobrol sama orang, dapat WA dari orang, atau ada orang mindah omongannya orang, engkau berusaha untuk positive thinking. Dan ternyata betul. Yang terjadi tidak seperti yang disangkakan para sahabat. Para sahabat berpikir Utsman ini udah tawaf nih. Ya gimana? Dan betul Utsman ditawarin tawaf. Ditawarin fadhol kalau mau tawaf. Di depan mata Ka'bah itu. Kata Utsman, ma kuntu li'atufa biha. Nggak mungkin aku tawaf di sini. Sampai Rasulullah SAW yang tawaf di sana. Tapi ketika antum negative thinking sama orang, akhirnya jadi buruk. Allah itu tergantung prasangka hambanya. Hendaklah kita berprasangka yang baik. Yang ke-10. 10. Dalam situasi yang genting, biasanya musuh akan berusaha untuk menebarkan fitnah dan isu di tengah kaum muslimin, seperti isu tentang terbunuhnya Utsman. Oleh karena itu, seorang muslim harus waspada terhadap berbagai isu. Jangan mudah menerimanya dan membenarkannya, atau ikut-ikutan dalam menyebarkannya dan terpengaruh olehnya. Hendaknya ia memastikan lebih dahulu dan tidak tergesa-gesa menerimanya. Nah, ada yang kurang macam. Siap ditambahkan, hendaklah dia memastikan lebih dahulu dan tidak tergesa-gesa menerimanya. Hendaklah dia memastikan lebih dahulu anna masdarah wal adu, bahwa sumber dari berita itu adalah musuh. Fala yata'ajjal al-khabar, dan tidak tergesa-gesa menerimanya. Tapi yang harus dia lakukan adalah bertabayun, dan jangan sampai, tapi yang harus dilakukan adalah bertabayun, cross check, dan jangan sampai melakukan tindakan yang membuat musuh gembira dan memasukkan, yang jangan sampai melakukan tindakan yang membuat gembira musuh dan memasukkan ketakutan dan kecemasan kepada umat Islam. Taib. Ya, jadi memang dalam kondisi yang genting, dalam kondisi yang penuh dengan fitnah juga, kita tuh nggak boleh terburu-buru. Isu apapun, engkau lihat, isu ini penting nggak? Oh nggak penting, ya udah nggak penting, nggak usah disebarin. Taib penting. Taib, ketika isu penting, pastikan dulu sumbernya dari mana. Apa sih keinginan musuh menyebarkan berita tersebut? Kadangkala berita yang kita baca di koran, berita yang kita baca di website, di aplikasi berita, itu hanya berita yang disetting, yang ingin orang memang mendengar berita itu. Belum tentu kenyataannya seperti itu. Dan boleh jadi ada berita lain yang lebih besar, yang hendak ditutupi dengan berita-berita kecil seperti itu.
Seperti berita tentang Utsman dibunuh. Akhirnya membuat para sahabat ketakutan. Dan betul, akhirnya Nabi SAW membaiat semua sahabat untuk bertahan. Kalau benar Utsman dibunuh, perang gitu. Padahal mereka datang bukan untuk perang. Gara-gara berita itu. Maka hendaknya kita berhati-hati untuk menyebarkan berita, kecuali kita sudah memastikan dan kita juga tahu berita ini penting untuk disampaikan. Kejadian perang Khandaq, ketika Nabi SAW dapat informasi, dapat berita kalau Banu Quraidah, Yahudi yang ada di dalam kota Madinah, mereka berkhianat. Maka Nabi SAW mengutus orang mengatakan kepada mereka, nanti kalau ternyata mereka berkhianat, kalian jangan ngomong langsung, tapi mereka kasih isyarat. Kenapa? Takut kalau ngomong nanti terdengar sama orang-orang, kemudian berita itu disebarkan dan membuat umat Islam semakin cemas, panik. Maka Nabi SAW mengatakan, kalau mereka berkhianat, engkau kasih isyarat sama aku. Tapi kalau mereka nggak berkhianat, engkau silahkan ngomong terang-terang. Jadi ada adab dan etika menyebarkan berita. Tapi sekarang semua orang bisa menyebarkan berita. Walaupun pada akhirnya mengatakan, afwan ternyata hoax. Afwan ternyata nggak penting. Nah, taib. Yang ke-11. 11. Menyikapi isu dengan benar merupakan suatu yang sangat penting. Di sini kita melihat bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyikapi isu dengan tindakan yang tidak diperhitungkan musuh. Padahal musuh menginginkan dengan isu tersebut terjadi perpecahan dan perbedaan di kalangan umat Islam. Namun kenyataannya justru sebaliknya, yaitu terjadinya baitur ridwan. Alhamdulillah. Sahabat menyambut baiat ini dengan antusias dan memperlihatkan sikap loyalitas dan solidaritas yang siap berkorban dengan apa saja untuk menghadapi musuh. Sehingga isu itu justru menjadi sumber kekuatan kaum muslimin. Begitulah seharusnya kita dalam menyikapi berbagai isu. Barakallahu fikum. Naam jamaah. Jadi itu hikmah yang Allah berikan kepada Nabi SAW. Seorang pemimpin itu jangan panik dengan isu-isu tersebut. Karena kalau pemimpinnya panik, ya akan ribut di anggotanya. Tapi ketika disikapi dengan bijak, Nabi SAW mengumpulkan para sahabat. Mereka akhirnya berbaiat. Mereka semakin menyatu. Jadi isu itu membuat sahabat semakin menyatu. Kenapa? Karena diserahkan kepada orang yang berilmu. Tapi kalau isu itu ditelan mentah-mentah oleh orang awam, yang ada mereka akan bingung gimana. Maka di sini butuh kehadiran seorang pemimpin yang menyelesaikan masalah tersebut. Maka hendaklah kita sebagai rakyat ini sering-sering mendoakan pemimpinnya agar Allah memberikan hidayah dan petunjuk kepada mereka, khususnya di waktu-waktu yang mustajab. Tapi itu yang dapat kita kaji pada kesempatan kali ini. InsyaAllah sisa dari hikmah dan pelajaran ini kita akan bahas pada perjumpaan yang selanjutnya. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Nama, persilahkan. Alhamdulillah, jazakumullah khair Ustaz atas segala ilmu yang diberikan. Tafadhol, jika ada yang ingin bertanya silahkan. Ya, sementara belum ada ya Ukti Ola ya. Ustaz, saya ingin bertanya Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, mohon dijelaskan, ini sering terjadi mungkinnya di kalangan umahat. Ini yang hikmah yang kedua, apa yang diucapkan itu akan kembali kepada yang mengatakannya. Ini seperti apa ininya Ustaz? Apa hakikatnya dan batasan-batasannya bagaimana supaya kami jelas gitu Ustaz, mana yang memang positif, mana yang memang negatif gitu. Masya Allah. Kadang kan kita langsung kritis menyikapi sesuatu atau memberikan masukan atau gimana, itu sejauh mana Ustaz batasan-batasannya? Barakallahu fiik. Nah, ini berkaitan dengan lisan ya. Dengan lisan. Nah, Ustaz. Yang memang
penyakit lisan ini banyak sekali ya, yang terkadang kita tuh nggak sadar bahwa kita telah menyakitin orang lain. Kita tuh nggak sadar bahwa yang kita lakukan sebenarnya telah membuat dua orang sahabat saling bermusuhan. Kita nggak sadar bahwa ternyata ucapan kita membuat anak kita jadi benci sama kita. Makanya kenapa Nabi SAW sudah memberikan sebuah standar untuk berbicara. Beliau mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia mengatakan yang baik atau diam. Maka ucapan yang baik ini, ucapan yang benar, dan tata penyampaiannya itu, tata cara menyampaikannya baik, niatnya juga baik. Kalau tadi yang dibicarakan bagaimana kita ini ingin ngasih nasihat orang ya, kita kadang-kala ngomentarin seseorang, maka tadi niatmu apa sebenarnya? Oh, niatku benar-benar ingin memberikan kebaikan kepada orang itu. Baik. Kalau engkau ingin memberikan nasihat kepada orang itu, carilah waktu yang tepat dan ucapkan dengan ucapan yang baik. Karena berapa banyak kebenaran itu ditolak gara-gara tata caranya itu tidak baik menyampaikan. Memberikan nasihat di depan orang, memang di grup ya. Kadang-kadang kita lihat di grup ada yang menurut kita negatif. Lalu kita memberikan nasihat di tempat itu. Tempat itu dibaca oleh semua orang. Orang itu nggak suka ya dikasih nasihat di depan umum, itu nggak suka. Ana pun nggak suka. Terus gimana caranya? Japri orang itu. Kalau lagi offline ya kita minta waktu untuk berduaan sama dia. Karena Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala mengatakan, ta'ammadni binusika finfiradin. Engkau kalau mau ngasih nasihat aku, tolong ketika aku sendirian ya. Wajannibni nasiha fil jamaah. Jangan ngasih nasihat aku di depan orang, di depan jamaah. Kenapa? Fa inna nusha bainan nasi naw'un minat tawkhubi khila ardu istima'ah. Karena ngasih nasihat di depan umum itu pelecehan, maka jangan marah kalau aku nggak mau dengerin gitu. Karena orang merasa dilecehkan. Itu kalau kita bicara ngasih nasihat. Tapi kalau yang di faedah kedua ini berkaitan kalau ada orang yang ngomongin jelek orang lain. Apa yang harus kita lakukan? Kita harus bela dia. Loh, memang dia jelek, memang dia itu buruk sikapnya, memang oke, betul. Ada apa engkau bicarakan kepada kita? Engkau mau ngasih nasihat, loh. Yang buruk dia, kenapa nasihatnya ke kita? Kalau benar engkau mau ngasih nasihat dia, ya engkau berangkat ke dia. Bukan memflorkan aib-aib dia di depan kita. Oh, kalau engkau ingin kita ngasih nasihat, yang engkau bisa ngomong dengan salah satu dari kita. Yang kau anggap ini orang yang paling tua, yang paling bisa ngasih nasihat, datang. Sampaikan, mau Ibu Sandra, kata Bu Sandra, Afan, ini ada fulana ya. Anak ingin Bu Sandra kasih nasihat dia, karena kasihan kalau dia dibiarin. Memang tujuannya ngomong sama Bu Sandra ini agar beliau ngasih nasihat, bukan ghibah. Karena termasuk ghibah yang diperbolehkan itu dalam rangka ya memperbaiki atau mengingkari sebuah kemungkaran, memperbaiki sebuah kesalahan yang mungkin kita anak nggak mampu. Soalnya levelnya anak sama dia sama, tapi kalau insya Allah yang lebih tua semoga dia mau dengerin. Ingat tuh, niatnya benar, caranya baik. Tapi kalau ternyata dia florkan ya kita belain dia. Walaupun kita tahu memang dia banyak salahnya, tapi bukan berarti bisa dibicarakan di majelis itu. Mungkin seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Jazakumullahu khairan, Ustaz. Ini pertanyaan dari Zoom meeting dari Ibu Ida Fitria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, bagaimana menghadapi anggota keluarga yang emosian? Kadang orang tua juga tidak akur dalam jangka waktu yang lama. Dengan saudara pun jika ada masalah dengan yang lain, jika memberi nasihat khawatir akan tidak disukai.
Barakallahu fikum. Masya Allah, barakallahu fiik. Naam jamaah ya. Subhanallah. Ana ingat dengan sebuah hadis ya. Bentar ana bacakan hadisnya. Naam. Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau menyebutkan ya dalam hadis yang diriwayatkan Abu Darda, ala ukhbirukum bi afdal min darajati siyam was salati was sadaqah. Kalian mau nggak aku kasih tahu sebuah amalan yang pahalanya, yang ganjarannya itu lebih tinggi daripada puasa, salat dan sedekah? Qalu bala. Para sahabat, tentu ya Rasulullah. Beliau mengatakan alaihi salatu wassalam, salahu dhatil bain atau islahu dhatil bain. Memperbaiki hubungan yang rusak. Fa inna fasada dhatil bain hiya al-haliqah. Kata Nabi SAW, karena rusaknya hubungan itu akan menggunduli. La aqulu tahliqus syar, kata Nabi SAW, aku tidak berkata bahwasanya dia mengunduli rambut, walakin tahliqud din, tapi mengunduli agama. Tadi kadang-kadang di keluarga ada orang yang memang bermasalah. Orang ini tadi emosian, ya. Kemudian hubungan sama yang lain jadi nggak baik. Orang tua juga kadang-kala seperti itu, akhirnya tidak saling bertegur sapa. Disinilah kita harus hadir di sana. Memang seperti dalam pertanyaan, kita takut kalau ngasih tahu nanti kita nggak disukai. Nah, itu memang konsekuensi orang memperbaiki orang lain. Kita nggak akan disukai. Kita dianggap mencampuri yang bukan urusannya. Nah, mereka akan menganggap itu. Memang betul. Cuma perlu disampaikan, kok urusanmu enggak, ini urusan kita bersama. Engkau saudaraku. Dan rusaknya hubungan ini merusak agama. Jadi buntutnya masalah ini banyak sekali. Orang tuh jadi tidak bertegur sapa ya. Tidak mengucapkan salam, tidak memberikan hak-haknya. Maka bagaimana sikap keluarga ini memperbaiki, hadir memperbaiki. Sampai-sampai jamaah, bohong dalam urusan memperbaiki orang-orang yang bertikai ini diperbolehkan. Karena masalahnya besar sekali kalau dibiarkan. Maka berusahalah untuk datang kepada yang suka marah, yang emosional ya, kepada dia, sampaikan maafmu, sampaikan kepada dia, ya aku tahu bahwasanya ada orang-orang yang membuatmu marah. Jadi bukan dianya yang kita salahkan, orang-orang nih yang membuatmu marah. Tapi seharusnya ada masalah-masalah yang bisa diselesaikan tanpa marah. Gimana kita ngomong sama dia? Tanpa menyalahkan dia. Tapi dengan cara supaya dia memperbaiki karakternya. Memang dia disakitin. Ada asap, ada api ya. Di mana-mana orang marah itu biasanya ada sebabnya. Kecuali orang gila. Makanya kalau ada orang enggak, dia marah, dia tanpa sebab, Ustaz, bawa ke rumah sakit jiwa. Tapi kalau dia marah, dia waras, berarti ada sebabnya. Oh iya, sebabnya remeh. Yang remeh ini bagaimana diselesaikan tanpa marah? Ya kita berusaha untuk pendekatan kepada dia. Bagi kita tahu bahwasanya yang namanya penghuni surga itu ketika hidup di dunia, bukan mereka nggak marah, mereka marah jemaah. Tapi mereka menahan marah mereka. Allah mengatakan wal kadhiminal ghaidh. Mereka orang yang menahan marahnya. Bukan nggak marah dia, tapi dia tahan, dia tidak lampiaskan. Wal afina 'anin nas, dia berusaha memaafkan orang. Padahal dia sakit hati, dia maafkan sudah. Berharap pahala di sisi Allah Azza wa Jalla. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah cinta kepada orang yang suka berbuat baik. Jadi ini termasuk amalan yang mulia, memperbaiki orang-orang yang bertikai. Jangan kemudian kita cuci tangan dari sana. Enggak lah, enggak mau ikut-ikut lah. Loh, engkau ikut-ikut di sana untuk memperbaiki, bukan untuk memperkeruh. Tapi kalau kehadiranmu memperkeruh, ya engkau silahkan mundur, cari pemain lain yang mungkin lebih baik dari dirimu,
dan hendak mendapatkan fadilah yang lebih utama daripada sholat, puasa, dan sedekah. Barakallahu fiik. Ya, jazakumullahu khair Ustadz atas jawabannya. Berikutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan dari Ibu Dewi Iskak. Ustadz, bagaimana menghindari teman yang suka menceritakan tentang keburukan-keburukan pemerintah? Jazakumullahu khair Ustadz. Masya Allah, barakallahu fiik. Nah, jamaah, kalau ada teman kita yang mungkin punya informasi yang cukup banyak ya tentang keburukan-keburukan pemerintah ini, maka sampaikan, ini bahan bagus pada dia. Engkau kan tahu tuh dengan keburukan-keburukan itu. Apa sikapmu sekarang? Karena keburukan itu bukan untuk diceritakan. Keburukan itu untuk diperbaiki. Sekarang dia punya informasi, dia dapat tuh informasi tentang keburukan. Kita tahu pemerintah kita nggak maksum, pemerintah kita banyak salahnya, banyak buruknya, iya. Sekarang keburukan itu bukan untuk dijadikan bahan omongan, tapi dijadikan bahan untuk memperbaiki. Engkau kan udah tahu, fadl sekarang, apa sikapmu? Jadi kalau kita ketemu sama orang kayak gitu, ya sudah kita tanggap orang itu, oke, engkau tahu ya keburukan yang 1, 2, 3. Terus apa yang kau akan lakukan? Engkau mau perbaiki, silahkan. Mamanya aku mau perbaiki dari bawah, ahlan wa sahlan. Aku mau menyampaikan, aku kayaknya nggak bisa nyampaikan, aku kayaknya mau ke MUI. Oh, fadhal, berangkat ke MUI. Yang mungkin mereka punya media untuk menyampaikan kepada pihak-pihak yang melakukan kesalahan tersebut. Kalau nggak bisa, ya doakan supaya Allah memperbaiki mereka. Supaya dikasih hidayah. Karena ya baiknya mereka insya Allah akan banyak yang mendapatkan kebaikan dari mereka nantinya. Kalau mereka baik gitu ya. Itu mungkin bisa dilakukan kepada orang-orang yang seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Berikutnya Ustadz, jazakumullahu khair. Pertanyaan di Zoom. Assalamualaikum Ustadz, saya ingin menanyakan hukum bekerja di perusahaan minuman keras atau bir. Saya baru diterima kerja di perusahaan bir setelah sekian lama menganggur. Tugas saya hanya membereskan, merapikan, dan membuat laporan pajangan di toko, outlet-outlet rekanan. Merchandiser lah istilah kata. Itu hukumnya gimana ya Ustadz? Sedangkan teman saya pernah berkata, kasihan anak dan istri saya dapat nafkah dari situ. Mohon penjelasannya Ustadz. Terima kasih banyak jika berkenan menjawab pertanyaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, ahibati fillah ya. Kita lihat sebagian orang itu putus asa mencari pekerjaan. Dia melamar sana, melamar sini ya. Kemudian dia berpikir coba ngelamar di tempat ini tadi, perusahaan bir. Diterima dia di sana. Ini jadi ujian buat dia. Aku cari yang halal kemarin nggak diterima. Ini yang jelas-jelas haram diterima. Walaupun tadi bagiannya nggak langsung, tapi ada unsur dia membantu, menolong, melariskan dagangan yang haram ini. Maka nggak boleh. Kesian sama anak-anak dan keluarga. Gimana Ustaz? Pintu rizki itu bukan hanya dengan bekerja. Pintu rizki yang paling utama itu adalah at-tawakkal. Menyerahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Boleh jadi memang di situ ujianmu. Engkau terima nggak? Oh, ternyata diterima. Ketika orang menerima pekerjaan yang seperti itu, berarti ada masalah dengan keimanannya. Padahal dia tahu khamar itu haram. Dan dia berada di sana membantu bagaimana minuman khamar itu diminum sama orang. Atau orang jadi tertarik dengan minuman tersebut sehingga dia dapat bagian dari dosanya. Aku nggak ikut minum. Iya, engkau bikin orang lain minum. Jadi nyaman minum, jadi senang minum. Maka nasihat ana, tinggalkan tempat itu. Insya Allah ketika umat Islam ini belajar agama dan meninggalkan pekerjaan haram itu, tutup tempat itu. Sebagian orang berpikir, oh enggak Ustaz, ini banyak pekerjanya. Banyak pekerjanya, banyak yang minum, banyak yang dapat keuntungan dari yang haram tersebut. Karena ada dukungan dari para pekerja. Ketika pekerja enggak, aku mau yang halal, ini haram. Sudah, tinggalin. Terus gimana? Anak istriku makan apa? Ingat, ketika di perut ibundamu, kau nggak bisa makan.
Engkau nggak bisa kerja, nggak bisa mikir. Allah kasih makan. Sekarang bagaimana engkau kembali kepada Allah Azza wa Jalla? Dan bekerja itu tidak harus jadi pegawai. Karena sebagian orang berpikir kerja itu ya ikut orang. Ikut orang baru bisa kerja. Kalau nggak bisa. Jadi kerjanya ngelamar sana, ngelamar sini. Boleh jadi Allah mempersiapkan engkau untuk menjadi businessman. Makanya kau ditolak di sana dan di sini. Bagaimana cerita seorang ya, yang ketika dia melamar ya, ini banyak diceritakan di buku-buku motivasi ya. Dan mungkin kejadian ini berulang dengan banyak manusia memang. Ketika dia melamar kerja di sebuah perusahaan, dia diminta emailnya. Dia ngomong, aku nggak punya email. Ya akhirnya ditolak dia dari perusahaan tersebut. Karena ditolak, dia akhirnya jualan. Di buku itu ceritakan dia jualan tomat ya. Dia beli tomat di pasar, dia bawa keliling ke kampung-kampung. Laris tomatnya dia. Akhirnya dia punya pekerja sampai kontainer-kontainer. Ketika dia mau buat perusahaan, akhirnya ya ada kewajiban untuk asuransi ini itu macam-macam. Dia diminta emailnya oleh pegawainya nih. Ketika diminta email, Bapak emailnya apa? Nggak punya email saya. Bapak ini nggak punya email bisa seperti ini sudah. Bagaimana kalau Bapak punya email? Dia, kalau saya punya email, saya sudah jadi pegawai dulu. Dia daftar mungkin jadi cleaning service. Udah jadi itu saya dulu. Itu hikmahnya. Jadi jangan cuma berpikir ngelamar kerja, tapi ciptakan pekerjaan. Makanya ketika ada seorang sahabat datang kepada Nabi SAW, itu disuruh nyari kayu sama Nabi SAW. Dikasih kapak sama udah, engkau cari. Itu lebih baik daripada engkau minta-minta, kata Nabi SAW. Artinya dia menciptakan pekerjaan. Dia tidak kerja sama orang, dia kerja sendiri. Kemudian dia jual. Di situ dia belajar untuk berdagang, berjualan ya, sehingga Allah bukakan pintu rezeki buat dia. Dan perbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah, itu juga termasuk pembuka pintu-pintu langit ya. Barakallahu fiik. Mungkin kita ke pertanyaan terakhir. Tafadhal. Jazakumullahu khair Ustadz atas jawabannya. Ya, ini pertanyaan terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya izin bertanya. Mohon bimbingannya Ustadz. Ibu saya dulu punya hutang di bank konvensional. Setelah beliau mengenal sunnah, beliau baru tahu besarnya dosa riba tersebut. Ibu saya menyesal dan sudah berusaha mengumpulkan uang dan menjual emas untuk membayar lunas ke bank. Dari bulan kemarin saya sudah store uangnya ke bank. Sampai sekarang pihak bank tidak juga memproses pelunasan hutang dan kami juga sudah berusaha lagi ke pihak bank dan berusaha untuk bertemu direkturnya. Tapi juga belum bisa karena katanya tunggu keputusan dari pusat. Karena uangnya sudah 3 bulan di bank, belum disetujui juga oleh pihak bank. Apakah boleh ibu saya tarik kembali uang tersebut dan dipakai untuk umroh? Barakallahu fiik. Naam, barakallahu fiik. Naam, mahibati fillah. Naam, mahibati fillah. Ya, kalau memang punya utang, lebih baik untuk melunasi hutangnya. Bicara proses, nggak diproses, sudah urusan mereka. Yang penting kita sudah menyerahkan uang sebagai bentuk tanggung jawab kita untuk melunasi utang tersebut. Karena kita tahu umroh ini adalah ibadah bagi yang mampu. Bagi yang tidak mampu, dia tidak wajib umroh. Maka jangan memaksakan diri untuk umroh sehingga pulang nanti menanggung utang. Insya Allah niatnya untuk berangkat umroh sudah dicatat oleh Allah SWT. Tapi yang urusan utang-utang ini maka selesaikan, berdoa memohon kepada Allah agar dimudahkan ya. Karena boleh jadi doanya kita kurang, kita udah bisa melunasin, tapi ternyata nggak diproses. Ini diproses atau tidak proses butuh tentunya ketentuan Allah Azza wa Jalla, kehendak. Maka minta sama Allah. Jangan cuma berusaha dan juga tapi lupa untuk memohon kepada Allah agar urusannya dimudahkan. Dan boleh jadi kesulitan ini juga sebagai ya penghapusan dosa atas dosa riba yang pernah dilakukan. Artinya dia ingin cepat, tapi Allah bikin agak sulit umpamanya, agar kita kembali kepada Allah dan banyak berdoa. Itu mungkin yang dapat Anda sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Yang benar dari Allah Azza wa Jalla, yang salah dari diri Anda pribadi, Allah dan Rasulullah terbebaskan dari kesalahan itu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.